Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Azizah Mujahidah Anissa, dosen program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Terbuka dengan NIDN 0008039204. Beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah 1. Hakikat dan Sejarah Matematika, 2. Workshop Matematika, 3. Kalkulus 1, 4. Materi Kurikuler Matematika SMP. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah ampuan saya, yaitu PEMA 4130, Materi Kurikuler Matematika SMP. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah inti pada program studi pendidikan matematika. Adapun capaian mata kuliah untuk mata kuliah Materi Kurikuler Matematika SMP, PEMA 4130, yaitu setelah mempelajari mata kuliah materi kurikuler matematika SMP, mahasiswa dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika atau bidang yang lain yang penyelesaiannya menggunakan konsep bilangan bulat, bilangan rasional, barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, bentuk-bentuk aljabar, relasi dan fungsi, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel, aritmatika sosial dan perbandingan, himpunan dan operasi himpunan, garis dan sudut, segitiga, teorema Pitagoras, lingkaran dan unsur-unsurnya, bangun datar yang sebangun dan kongruen, ukuran pemusatan data dan penyajian data, dan peluang dengan benar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Sehat? Luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik, hari ini kita jumpa kembali di dalam web tutorial webinar mata kuliah PEMA 4130, materi kurikuler matematika SMP di pertemuan atau tutorial ke-7 ya, teman-teman semua. Ada yang masih ingat tutorial kemarin kita bahas apa? Ya, himpunan, Bu, kalau tidak salah. Kemarin itu samaan dan pertidaksamaan linear. Iya, betul sekali. Untuk tutorial yang ke-6 kemarin, kita sudah membahas tentang persamaan dan pertaksamaan linear dua variabel. Ya, hari ini kita akan bahas modul keberapa nih? Modul keempat. Ya, sepertinya semua sudah buka laman si layar ya, dan sudah baca materi yang akan kita diskusikan hari ini. Ibu akan izin share screen sebentar ya. Nah, jadi tolong teman-teman semua yang sudah hadir di pertemuan kita ini bisa mengikuti dari awal sampai akhir, kemudian tolong untuk videonya diaktifkan dan suaranya bisa di-mute, nanti kita gantian. Kalau misalnya Ibu tanya, boleh silahkan diaktifkan suaranya. Sebentar ya. Apa sudah share screen? Sudah slideshow? Sudah, Bu. Oke, nah mata kuliah hari ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu mata kuliah materi kurikuler matematika SMP PEMA 4130 di tutorial webinar ke-7. Untuk hari ini, sub capaian pembelajaran mata kuliah kita yaitu, teman-teman bisa lihat, mahasiswa mampu menerapkan notasi, penyajian, dan operasi himpunan dalam soal matematika dengan benar. Nah, adapun beberapa tujuan pembelajarannya, di sini yang pertama dapat menyatakan himpunan dalam beberapa metode atau pendaftaran atau perincian atau cara penulisan sebuah himpunan. Kemudian yang kedua, bisa teman-teman semua setelah mempelajari web hari ini, itu teman-teman bisa menentukan himpunan bagian atau subset dari suatu himpunan.
kemudian bisa menjelaskan sifat-sifat himpunan, menentukan himpunan sebagai hasil operasi dari beberapa himpunan. Kemudian yang kelima, dapat menyajikan hasil operasi himpunan dalam bentuk diagram Venn. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep himpunan. Nah, jadi Ibu berharap setelah tutorial webinar hari ini, teman-teman sudah mampu menguasai kompetensi tujuan pembelajaran khusus yang sudah digariskan di tutorial ke-7 ini. Nah, ada yang sudah pernah dengar apa itu himpunan? Saya yakin teman-teman semua sudah mempelajari ini di SMP atau sudah mempelajarinya di SMA. Ada yang tahu nih, himpunan itu apa? Mungkin pernah. Ya, boleh. Pak Mujahid. Ya, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan atau dapat dibedakan. Terima kasih, Pak Amal. Ada yang lain? Jumbo. Boleh. Silahkan, Pak Farhan. Jadi menurut saya himpunan itu, Bu, bisa disajikan dalam bentuk daftar, deskripsi, ataupun diagram Venn, Bu. Mantap sekali. Jadi semuanya masih mengingat ya yang sudah pernah dipelajari semasa teman-teman semua duduk di bangku sekolah. Betul sekali Pak Mujahid dan Pak Farhan, himpunan ini dinyatakan sebagai kumpulan. Jadi ada beberapa objek, satu atau lebih objek, atau benda-benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat ya, bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, yang mana Bu yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas? Contoh misalnya cantik, ganteng, itu kan persepsi masing-masing. Mungkin saya bilang cantik, tapi si Pak Mujahid bilangnya oh tidak cantik atau sebaliknya. Kemudian misalnya buas, mungkin saya menganggap hewan A itu buas, tapi menurut Pak Farhan atau Ibu Adrena itu binatang yang imut. Jadi ada beberapa yang dianggap tidak jelas itu tidak masuk dalam kategori himpunan. Jadi yang mana Bu yang dimaksudkan dengan himpunan? Kumpulan objek yang bisa kita definisikan dengan jelas. Bukan dari perspektif masing-masing tapi memang jelas ya. Contoh, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa contoh himpunan yang saya tuliskan. Kumpulan anak-anak kelas matematika yang cakap. Himpunan bilangan asli kurang dari 5. Himpunan hewan yang lucu dan imut. Himpunan mahasiswa dengan IPK 3 atau lebih. Kira-kira dari poin 1, 2, 3, dan 4, yang mana nih yang merupakan himpunan? Dari Kak Mujahid dulu. Apakah nomor 1 itu adalah himpunan? Bisakah terdefinisikan dengan jelas? Cakap? Tidak. Iya, jadi ini bukan merupakan contoh dari himpunan. Nomor 2, Kak Mujahid. Termasuk. Betul sekali. Jadi jelas ya, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Oh, bilangan asli itu mulai dari 1. Berarti kalau bilangan asli kurang dari 5, 1, 2, 3, 4. Coba Ibu sini tuliskan. Bentar ya. Nah, jadi ini nih. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Oh, berarti 1, Bu. Terus siapa lagi? 2. Berapa lagi? 3. 4. Oke, ini adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Jelas didefinisikan bilangannya. Tidak menurut perspektif orang. Jadi ini merupakan sebuah himpunan. Yang ketiga, himpunan hewan yang lucu. Himpunan bukan nih? Bukan. Betul, beda ya. Mungkin Kak Amal bilang, oh kucing itu lucu. Tapi ya buat orang lain itu tidak lucu dan imut. Himpunan mahasiswa dengan IPK 3 atau lebih? Termasuk. Iya, jelas. Bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, bilangan atau anggota atau objek yang ada dalam satu himpunan itu disimbolkan dengan, itu disebut dengan elemen. Jadi sebutannya yang tadi 1, 2, 3, 4 itu namanya elemen atau unsur atau anggota dari sebuah himpunan. Jadi yang ada dalam himpunan itu tuh objek-objeknya 1, 2, 3 itu disebut anggota himpunan atau unsur-unsur himpunan atau elemen dari suatu himpunan. Nah, anggota ini simbolnya ada nih. Disebut elemen, simbolnya seperti ini. Nah, kalau dia tercoret berarti bukan anggota himpunan. Jadi kalau simbolnya seperti ini nih,
itu berarti elemen. Nah, kalau simbolnya seperti ini kemudian dicoret, itu berarti bukan elemen dari suatu himpunan. Sebentar ya, kita hapus dulu. Bentar. Nah, ada beberapa cara penulisan. Ini tadi yang Kak Fatur sampaikan. Bu, ada beberapa cara penulisan himpunan. Salah satunya mendaftarkan anggotanya. Ini adalah beberapa cara menuliskan atau menyajikan suatu himpunan. Yang pertama apa? Mendaftarkan anggotanya. Yang kedua dengan kalimat. Yang ketiga dengan menggunakan notasi himpunan. Dan ada 4. Dan satu lagi dengan menggunakan namanya diagram Venn. Ya, coba kita lihat contohnya satu persatu. Yang mana yang mendaftarkan anggota himpunannya? Kayak tadi tuh, kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Terus kita sebutkan satu persatu anggotanya. Itu salah satu bentuk penyajian atau penulisan sebuah himpunan. Ini nih, contoh tadi, menyebutkan satu persatu anggotanya. Bentar, kita... ini nih, menyebutkan satu persatu anggotanya. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Yang tadi tuh, bilangan asli kurang dari 5. Yang kedua, dengan menuliskan kalimatnya nih. Nah, ada beberapa simbol-simbol dalam matematika, termasuk misalnya N. N huruf kapital itu disimbolkan himpunan bilangan asli. Z itu himpunan bilangan bulat. Q itu himpunan bilangan rasional. R himpunan bilangan real. Nah, ini menuliskan satu persatu, ya berarti dituliskan dengan kalimat seperti tadi. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5, dituliskan kalimatnya satu persatu. Itu juga salah satu bentuk penulisan penyajian himpunan. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, kedua dari terakhir maksud saya, dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ini nih yang akan sering teman-teman gunakan ke depan. Notasi pembentuk himpunan. Notasinya seperti apa, Bu? Ini. Notasinya seperti ini nih, teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat, nanti saya coba gariskan. Ini, seperti ini. Nah, seperti ini nih. Nah, ini nih. Bacanya itu X di mana X, ya, itu artinya X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Ibu coba baca yang contoh 3 nih. Nah, A adalah himpunan, X di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, ini salah satu bentuk penyajian himpunan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Atau tulisan ini nih, A, X di mana himpunan A adalah X di mana X elemen P, X kurang dari 5. Atau misalnya X di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah PEMA 4130. Dan yang terakhir ada namanya notasi, ada namanya diagram Venn. Apa tuh diagram Venn? Diagram Venn ini adalah salah satu bentuk gambaran visualisasi yang dimana kita bisa melihat hubungan antar dua himpunan. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Kita hapus dulu. Nah, coba kita selanjutnya dulu setelah diagram Venn. Nah, ada namanya, sorry. Boleh dibaca? Pak Farhan, boleh dibaca Pak Farhan? Bisa, Bu, bisa. Ya, silakan. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berada di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasi N, A atau kardinal A. Kardinal A. Siap. Jadi ada yang disebut namanya kardinal. Apa tuh kardinal? Kardinal itu adalah ukuran banyaknya anggota yang ada dalam himpunan tersebut. Jadi berapa banyak anggota yang ada di dalam himpunan tersebut itu disebut kardinal dari himpunan. Contoh, misalnya A adalah
himpunan X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 19. Oh, bilangan prima lebih kecil dari 19 ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ada berapa banyak anggotanya? Oh, ada 7, Bu. Jadi, kardinal dari himpunan A itu adalah 7, atau disimbolkan NA. NA atau jumlah anggota dari A itu sama dengan 7. Ya, jadi ingat, NA itu disimbolkan banyaknya anggota yang ada pada himpunan A. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Bisa. Baik, kita lanjut. Nah, ada namanya himpunan kosong, teman-teman. Bu, apa itu himpunan kosong? Himpunan yang tidak punya satupun elemen atau himpunan dengan kardinalnya 0. Jadi tidak ada anggota di dalamnya. Nah, itu namanya himpunan kosong. Simbolnya seperti apa, Bu? Simbolnya teman-teman bisa lihat di bawah nih. Nih, ada dia O, terus tanda coret, atau kurung ini nih, teman-teman bisa lihat. Yang Ibu kasih laser pointer. Ini nih. Ini adalah simbol dari himpunan kosong. Contoh, himpunan A adalah X di mana X lebih besar dari X. X lebih besar dari X. Nggak ada kan, kecuali X lebih besar atau sama dengan X. Jadi himpunan anggota atau kardinal dari himpunan A itu sama dengan 0. Atau kita bisa simbolkan dengan simbol himpunan kosong. Nah, selanjutnya setelah himpunan kosong kita akan ke pembahasan selanjutnya yaitu himpunan bagian. Nah, jadi selain himpunan kosong ada himpunan bagian nih teman-teman nih. Himpunan bagian ini atau kita sebut sebagai subset itu adalah himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota, setiap elemen A itu juga merupakan elemen dari B. Contoh, ini nih yang Ibu tunjuk nih. Berarti himpunan A ini subset dari himpunan B. Ya, jelas ya dari contoh-contoh yang Ibu sampaikan? Jelas. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, teman-teman bisa lihat diagram Venn-nya, di mana kita bisa melihat hubungan antara dua himpunan itu dengan menggunakan diagram Venn. Itu ada kotaknya, kemudian ada himpunan semesta, sebelah kirinya, ini ada U, kemudian di dalam ada gambaran himpunannya. Ini, himpunan A di dalam ini adalah subset dari himpunan B. Artinya, keseluruhan anggota himpunan bilangan A itu juga menjadi bagian atau menjadi anggota dari himpunan B, sehingga bisa kita sebut bahwa A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B. Ya, ini himpunan bagian. Ya, teman-teman tadi sudah paham himpunan kosong, himpunan bagian. Selanjutnya apa lagi, Bu? Oh, selanjutnya adalah himpunan ekivalen. Dikatakan dia ekivalen apabila dua himpunan itu kardinalnya sama, jumlah anggotanya sama, maka dua himpunan itu dikatakan himpunan ekivalen. Notasinya seperti ini nih, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang namanya operasi pada himpunan. Nah, teman-teman sudah mengenal tadi himpunan kosong, kemudian himpunan ekivalen, kardinal himpunan, diagram Venn, bagaimana menyajikan himpunan, dan sekarang kita masuk ke operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan itu yang pertama irisan atau intersection-nya. Nah, intersection itu apa? Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya dari himpunan A dan B, ya. Jadi punya elemen yang sama, beririsan. Ada anggota himpunan A, juga dia menjadi anggota himpunan B. Makanya dia beririsan. Kalau digambarkan ke diagram Venn, maka diagram Venn-nya seperti ini. Yang diarsir di tengah-tengah itulah yang namanya irisan. Simbol irisan sendiri seperti ini.
Ini irisannya. Dibaca A iris B adalah X di mana X elemen anggota A dan X elemen anggota B. Contoh, A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. B anggotanya 4, 10, 14, 18. Maka A iris B itu adalah 4 dengan 10. Karena 4 dan 10 ini menjadi anggota A, juga menjadi anggota B. Nah, itu namanya irisan. Dipahami sampai di sini, teman-teman? Paham. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Jelas. Bu. Baik, karena cukup jelas, kita lanjut operasi pada himpunan yang lain. Apalagi, Bu? Oh, gabungan. Kalau tadi irisan namanya gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B itu adalah himpunan yang setiap anggotanya juga merupakan anggota himpunan A dan B. Kalau diagram Venn-nya seperti ini nih, teman-teman. Semuanya bukan cuma irisannya, tapi semuanya. Karena gabungan. Contoh, anggota himpunan A 258, himpunan B 7522. Maka A gabung B, ini harusnya ada gabungannya di sini 2, 5, 7, 8, 22. Itu namanya gabungan. Selain gabungan, ada namanya komplemen, teman-teman. Simbolnya itu A. Ini komplemen dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada dalam A. Paham enggak? Tidak ada di dalam A, tapi dia dalam semesta pembicaraan. Contoh nih, ada himpunan U, semesta pembicaraannya ya. Himpunan U anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kemudian ada himpunan A. Himpunan A beranggotakan 1, 3, 7, 9. Maka kita bisa menentukan A himpunan A komplemen apa yang ada di semesta pembicaraan, tapi dia tidak termasuk dalam himpunan A. Itulah yang dinamakan himpunan komplemen dari himpunan A atau A komplemen. Yang mana tuh, Bu, himpunannya? Oh, anggota himpunannya A komplemen 2, 4, 6, 8. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya selain komplemen, ada lagi yang kita sebut, ada juga selisih, teman-teman. Salah satu operasi himpunan itu ada juga selisih. Pak Amal bisa tolong dibacakan, Pak? Selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan dari elemen B. Selisih dari A dan B dapat dikatakan sebagai komplemen himpunan B relatif terhadap himpunan A. Itu ada contohnya, himpunan A dikurang himpunan B, itu adalah X, di mana X anggota dari A, dan X bukan anggota dari B. Ya, contohnya, himpunan A-nya itu anggotanya 1, 3, 5. Kemudian dikurangi dengan anggota B, anggota himpunan B. Himpunan B-nya itu beranggotakan 1, 2, 5. Berarti A dikurang B itu himpunan C, taruhlah misalnya namanya himpunan C, itu anggotanya adalah 5, bilangan 5. Ya, jelas. Jadi itu adalah selisih atau difference, salah satu operasi pada himpunan juga. Apalagi, Bu, operasi himpunan selanjutnya? Nah, ada namanya beda setangkup, symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, ya, tapi tidak pada keduanya. Jadi dia ada di A, juga ada di B, tapi tidak ada di irisannya. Itu namanya symmetric difference. Jelas ya, kelihatan dari diagram Venn-nya? Nih. Ya, jelas. Nah, ini simbol dari beda setangkup. Nah, selanjutnya, operasi pada himpunan juga ada perkalian kartesian. Namanya, perkalian kartesian dari himpunan A dan B itu, kita nyatakan himpunan yang elemennya adalah semua pasangan berurutan.
Jadi ada namanya pasangan berurutan nih. Semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Contoh, ada suatu himpunan, nah kita namakan himpunan C. Anggotanya 1, 2, 3. Kemudian dikalikan dengan himpunan D yang anggotanya A dengan B. Maka A kali C itu kita tuliskan dalam pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama himpunan C dan komponen kedua dari himpunan D. Ini misalnya, himpunan pasangan berurutannya 1, A, kemudian 1, B, lanjut 2, A, kemudian 2, B, kemudian 3, A, kemudian 3, B. Yang demikian inilah yang disebut perkalian kartesian dari dua buah himpunan. Ya, paham ya teman-teman semua? Paham. Pak Amal, misalnya himpunan A-nya itu anggotanya 2 dengan 4. Nih, kemudian himpunan B-nya itu A dengan B. Kalau kita kalikan himpunan A dan B, bagaimana Pak hasilnya? 2, A, Ya. 2, B, terus 4, A, dan 4, B. Mantap sekali. Betul sekali. Sudah paham seperti Pak Amal yang sudah paham apa itu perkalian kartesian antara dua himpunan. Nah, teman-teman, itu dia materi yang Ibu bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk materi tentang himpunannya, itu Ibu bahas di laman Silayar, teman-teman semua. Laman virtual, kelas virtual tambahan kita sebagai pendamping kelas web hari ini. Itu di sesi 7, ada video pembelajarannya Ibu yang teman-teman bisa lihat untuk tujuan pembelajaran bagaimana memahami lebih dalam diagram Venn, kemudian menyelesaikan masalah-masalah matematika yang kaitannya dengan diagram Venn. Di situ ada contoh-contoh dan juga penyelesaian-penyelesaian latihan. Kemudian di bagian bawah, masih di sesi 7, itu ada juga tes sumatif, ya, tes sumatif untuk tutorial ke-5, 6, dan 7. Untuk jadi bahan latihan teman-teman semua, sehingga teman-teman sudah bisa mengukur nih, sejauh mana teman-teman sudah memahami materi-materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ini latihannya juga teman-teman bisa download di laman Silayar. Kalau ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, didiskusikan, itu bisa juga menggunakan kolom diskusi yang ada di laman Silayar. Nanti ya tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman sisa klik login di sini. Nah, akan diminta username. Silakan teman-teman masukkan username-nya berupa NIM. Password-nya itu berupa teman-teman punya tanggal lahir. Akan dimasukkan di situ, nanti akan muncul kelas kita untuk PEMA 4130 materi kurikuler matematika SMP. Nah, baik, sampai di sini teman-teman ada yang ingin teman-teman tanyakan mungkin sebelum kita tutup? Sudah jelas, Pak Fatur? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Ada lagi Jelas. yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugas itu tuh dikumpulkan H-1 sebelum tutorial webinar kedua kita minggu depan. Karena sudah tidak ada lagi yang teman-teman ingin sampaikan, untuk kelas hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap join di kelas kita di minggu depan di hari yang sama. Mohon maaf apabila Sore, hari Bu. ini ada yang kurang. Bisa minta materinya, Bu. Oh, boleh. Nanti teman-teman bisa download juga di laman Silayar ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi